Yuk Kang. Ya, Nah, siap. berkaca dari kasus Bupati Nganjuk yang diambil oleh Barreskrim, ada apa sih sebenarnya dengan KPK sendiri? Kalau melihat apakah kini KPK sudah tidak ada taring atau gigi lagi ke sini? Ya, saya menilai dan melihat ya, pasca revisi Undang-Undang KPK yang lalu, jelas ya bahwa ada kepentingan kekuasaan gitu ya, ada kepentingan elit-elit tertentu, bahkan para koruptor yang ingin KPK lemah. Oleh karena itu ya memang KPK masih jalan menangkapi kepala daerah ya. Tapi dalam kasus Bupati Nganjuk yang terjadi kemarin itu adalah menjadi persoalan. Kenapa? Karena bagaimanapun harusnya ya diambil oleh KPK gitu sebagai lembaga yang katakanlah ya representasi daripada keinginan publik bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan oleh KPK gitu. Kenapa? Karena masyarakat masih belum percaya terhadap institusi kepolisian. Karena menganggap bahwa pihak kepolisian ketika banyak menangani kasus itu banyak yang lolos, banyak mohon maaf yang memang memainkan kasus gitu kan. Dan bahkan banyak yang mempermainkan kasus-kasus. Ya ini menjadi sorotan publik. Oleh karena itu ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian itu tinggi. Nah, makanya harusnya gigi KPK itu dalam konteks menyelesaikan kasus OTT ya yang dilakukan oleh Bupati Nganjuk itu harusnya diambil alih saja oleh KPK, tidak oleh kepolisian. Kalau kepolisian masyarakat masih ragu dan bisa jadi nanti kasusnya di stop, kasusnya bisa hilang, ya kan, kasusnya bisa dimainkan. Nah, bahkan bisa menjadi alat mohon maaf ya bergaining bagi kepolisian untuk tanda petik ya meminta sesuatu kepada Bupati Nganjuk. Ini yang menjadi problem kita begitu. Nah, kalau melihat KPK sendiri, apakah nanti sebenarnya KPK ini hanya menjadi cabang sih dari Barreskrim sendiri kalau melihat kasus ini? Iya ya, tidak berdaya ya. Sekarang kita lihatlah misalkan pegawainya sudah ASN, ya kan, lalu penyidiknya juga banyak dari kepolisian, bahkan ketua KPK-nya sendiri dari kepolisian, ya kan. Nah ini sebenarnya satu koordinasi ya, satu irama ya yang sungguhnya tidak menyenangkan bagi rakyat. Jangan-jangan gitu ya tuduhan bahwa tadi ya KPK itu cabang dari Barreskrim itu benar. Ini yang harus dibuktikan oleh KPK sehingga KPK ya ke depan bisa mengusut kasus-kasus yang besar gitu loh. Tidak kalah ya oleh pihak kepolisian yang dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi itu masih diragukan oleh publik. Jadi publik masih sanksi. Oleh karena itu dugaan dan tuduhan menjadi cabang daripada Barreskrim kepada KPK itu harus dijawab dengan tegas dan jelas agar mengusut kasus-kasus ya yang besar, terutama yang menyangkut korupsi di pihak kepolisian itu sendiri. Berani tidak? Itu menjadi indikator besar bahwa KPK bukanlah menjadi atau unit atau cabang dari pihak kepolisian itu sendiri begitu. Kalau bagaimana pula sih dengan pegawai KPK yang akhirnya dibebas tugaskan sendiri, kalau dari Bang Ujang sendiri gimana? Ya, saya menilainya ini memang salah satu cara ya untuk mengeliminasi atau untuk mendelete ya orang-orang yang memang sangat berani dalam konteks pemberantasan korupsi. Jadi Novel Baswedan CS itu yang katakanlah 75 orang itu ya tadi dibuat skenario ya seolah-olah dilakukan tes kebangsaan, seolah-olah tidak lulus, lalu mereka katakanlah dinonaktifkan, diberhentikan dari penyidik. Ini kan menjadi persoalan besar ya dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka itu bagaimanapun adalah harapan-harapan publik, harapan rakyat ya, dan menjadi penyidik terbaik bagi bangsa ini, bagi rakyat. Nah, mungkin ada yang kebakaran jenggot, ada pengusaha yang tidak suka, ada koruptor yang memang tidak suka, ya kan? Maka bisa jadi berkolaborasi dengan orang KPK untuk menyingkirkan ya 75 penyidik tersebut. Ini kan lucu ya, sangat kelihatan oleh publik, oleh kita semua, oleh rakyat bahwa akal-akalan tersebut harusnya dihentikan, tidak dilakukan gitu. Karena ini akan mencederai dalam konteks pemberantasan korupsi maupun mencederai rakyat itu sendiri begitu. Kalau melihat pegawai KPK sendiri sebenarnya mampu gak sih yang berstatus ASN itu bakal mampu memberantas korupsi sendiri gitu dengan yang status ASN itu? Ya, saya melihat gini, nanti itu pemberantasan korupsi akan sekedarnya.
akan sekedar jalan saja. Kenapa? Kalau ASN itu mudah diintimidasi, ya kan, mudah ditekan oleh atasannya. Ketika mereka suruh diam gitu ya, ketika misalkan akan atau ingin mengusut kasus besar gitu di Republik ini, lalu kata pimpinannya diam, ya tidak bisa, karena ke ASN itu kan bisa dimutasi, bisa dipindahkan, ya kan, ya dimanapun di kementerian termasuk di KPK, ketika pegawainya ASN ya sudahlah, matilah. Dalam konteks pemberantasan korupsi itu tidak banyak harapan publik terhadap ASN, karena kita tahu, mohon maaf, ASN sendiri di Republik ini, di banyak lembaga, di banyak kementerian itu, mohon maaf ya, kerjanya lambat, ya kan, lalu juga banyak yang korup, ya kan. Ini menjadi persoalan tersendiri gitu. Sudah seperti itu, masa iya gitu loh ya, dengan revisi undang-undang KPK tersebut pegawainya menjadi ASN gitu. Ini menjadi sebuah kemunduran yang luar biasa dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, apakah kedepannya KPK masih diperlukan nggak sih kalau melihat kasus ini? Ya, sebenarnya kita rindu ya dengan KPK yang galak, yang garang ya, yang bekerja untuk memberantas korupsi untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara gitu. Tapi kan saat ini kepentingan itu bercampur baur dengan banyak kepentingan politik, banyak kepentingan bisnis, sehingga banyak elit di negeri ini yang berwatak korup ya, yang berkolaborasi dengan pengusaha hitam, itu kong-kali-kong untuk melemahkan KPK itu. Apakah KPK masih diharapkan? Tentu kita menginginkan KPK masih harus tetap ada. Ya, apapun yang terjadi di KPK nanti mestinya tidak menjadi lelucon ya, atau tidak menjadi lemah dengan kondisi ASN-nya tadi, dengan penyidiknya dipecat tadi gitu. Tetapi menjadi trigger untuk bekerja yang terbaik untuk bangsa dan negara gitu. Jangan sampai kalah oleh kejaksaan, jangan sampai kalah oleh pihak kepolisian ya, karena bagaimanapun KPK dibentuk di negara ini, di Republik ini, karena tidak jalannya fungsi penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan kepolisian dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, kalau saat ini misalkan KPK-nya melempem, KPK-nya misalkan kalah sigap oleh kepolisian, maka ini sangat mencederai bagi rakyat, karena KPK tidak akan bisa banyak diharapkan ke depan. Nah, tentu kita tetap harus optimis. Ya, kita mesti meminta tanggung jawab kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK bahwa mereka digaji oleh uang negara untuk memberantas korupsi, bukan untuk main-main begitu. Berarti kalau melihat ini KPK sendiri kehilangan gigi ya, kalau melihat semua ini sebetulnya KPK masih diperlukan atau enggak sih kalau kehilangan gigi ini? Diperlukan, tetap diperlukan, tapi giginya sudah hilang, sudah ompong, sudah dipreteli gitu kan, sehingga ya ini lebih banyak kepada kepentingan politiknya. Jadi tetap saja pemberantasan korupsinya ada oleh KPK, yang ditangkap ya akan tebang pilih saja. Orang-orang yang katakanlah tertentu saja yang mereka akan lakukan pemberantasan korupsi, ya kita misalkan Harun Masihu nggak jelas, ya kan. Ini menjadi tantangan berat bagi KPK sesungguhnya. Ini tidak main-main, rakyat sedang memantau, rakyat sedang melihat. Kita meminta tanggung jawab KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini begitu. Kenapa ini? Langsung melaporkan, mungkin informasinya sudah itulah, langsung direspon dengan pidato AHY kudeta yang merambatkan, yang menginginkan semua dari luar. Enggak lah. Ini untuk diketahui, kekuasaan apa yang paling pernah dilakukan di dalam tubuh internal Demokrat? Kekuasaan pada saat Andi Malarangeng calon ketua umum. Itu kekuasaan yang luar biasa. SBY turun tangan di situ, bahkan kita pun calon-calon pun diintimidasi. Semua para menteri turun ke daerah. Apa hasilnya? Kongres Bandung. Di mana di situ Andi Malarangeng, anak Sumarino Marzuki ada di mana? Andi Malarangeng memenuhi syarat suara pun tidak, hanya 80, ada syaratnya 125. Itulah kalau bicara kekuasaan, artinya tidak ada bicara kekuasaan dalam proses demokrasi. Itu pada saat dia presiden, dia kulakukan enggak. Jangan dia bilang bahwa ini kekuasaan pemerintah. Tidak ada kekuasaan masuk dalam proses demokrasi di tubuh Demokrat, dan dia sudah uji. Tetapi setelah dia ambil alih dengan gratis, saya katakan gratis, dengan janji meneruskan kepemimpinan Anas,
Karena kongres kedua itu sangat demokratis, kekuasaan luar biasa dikalahkan oleh hati nurani. Sekali lagi, kekuasaan dikalahkan oleh hati nurani pada tahun 2010 di Bandung. Itulah kekuasaan, tidak hati nurani. Tetapi karena ada Mas Anas itu masalah hukum, walaupun sebetulnya dia belum tersangka, itu yang saya bilang dengan kudeta siapa, dia sudah amputasi duluan. Terus dengan membuat presidium, SB ketua presidiumnya, Anas wakil ketua presidiumnya. Anas waktu itu melawan. Tapi ya kekuasaan itu nggak bisa apa-apa, karena Anas sudah memang ada kasus hukum, walaupun belum ditetapkan tersangka, masih aja praduga tak bersalah. Dan setelah tersangka, barulah masuk kongres luar biasa. Dan Marzuki Ali tidak boleh maju, dan saya ditugaskan untuk itu. Nah, ternyata juga Gede Pasek juga ngomong juga ditugaskan. Marzuki Ali dipanggil, kan jelas. Padahal saya nggak ngerti tadinya, kok saya ya ditugaskan. Nah, kalau SBY misalnya saya bilangkan bohong, ya mari kita bersumpah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Maka enggak gitu. Nah setelah itu terus janjinya hanya meneruskan Anas. Lanjut, disitulah mulai demokrasi di dalam tubuh Demokrat mulai sedikit demi sedikit terputus, bahkan menjadi ancaman kalau bisa memberi perbedaan pendapat. Bisa dikasih sebentar? Berlangsung itu ke depan sendiri, Pak. Loh, kan sudah berjalan, sudah selesai kongres luar biasanya. Buat ke depannya itu, Pak, nanti. Loh, buat ke depannya dalam konteks Partai Demokrat berjalan. Ya KLB kan sudah selesai. Ya kan? Sudah selesai, nanti kan urusan hukum. Silahkanlah urusan hukum yang bicara untuk menunjukkan daripada pasal-pasal atau argumentasi yang menyatakan sah atau tidaknya kongres luar biasa. Nanti ada urusan hukum. Nah, Pak, kalau Demokrat KLB kan akan berkekuatan hukum ya, Pak ya. Tak kalah Kemenkumham kan akan mensahkan. Itu bukan wewenang saya, itu wewenang daripada kementerian. Artinya akan kita melaporkan hasil-hasil kongres luar biasa tersebut. Ya, jadi ya nanti akan diuji oleh Menteri Hukum dan HAM. Apapun keputusannya, ya silahkan kita juga bisa masuk kepada proses peradilan berikutnya. Gitu. Kalau seberapa yakinnya gimana Pak dari KM sendiri, Pak? Saya tidak bicara soal yakin dan yakin. Bahwa kami menyelenggarakannya sangat yakin dalam KLB ini bahwa didukung kurang lebih 412 atau peserta dari unsur masing-masing daerah provinsi dan daerah cabang, pendiri dan organisasi saya. Kalau bicara yakin ya kami pasti yakin dong. Makanya kami selenggarakan. Kenapa yakin? Karena ini adalah hati nurani mereka yang sudah tersumbat selama ini. Ya, bahkan ya mereka ditakut-takuti. Ya, ada yang datang, ada juga tapi sudah menandatangani dari semua hasil-hasil keputusan kongres tersebut maupun sebelum dan sesudahnya. Nah, sebelumnya adalah usulan untuk kongres luar biasa sudah ditandatangani. Itulah katakanlah baru diintimidasi. Ada yang diintimidasi juga, bahkan ada yang dipecat. Contoh lah misalnya, saya dengar tuh Apri Bupati Kepri udah main pecat aja dia. Ini kan, nah yang lain mungkin kan belum ketuaan, belum pecat. Jadi itu udah berapa ratus yang udah pecat. Apakah ini yang disebut demokrasi? Harusnya dia datang dong kemarin. AHY datang atau Ibas untuk katakanlah membawa yang dia bilang bahwa mereka sudah pegang kesetiaan yang mereka buat. Ya kalau sudah ada kesetiaan kenapa nggak datang? Kecuali kalau kita larang, itu nggak fair. Kan kita undang sebelum melakukan KLB itu kan diundang oleh para peserta KLB atau yang mengusulkan KLB melalui media kan nggak basa-basi, ya kan, melalui konferensi pers mereka, termasuk juga konferensi pers organisasi saya kan ada itu, ya diundang, malah jawabannya malah negatif, jangan dia duduk, kok dia duduk, ini kan proses demokrasi. Tetapi kalau mereka bilang
bahwa itu tidak sah karena tidak ada tanda tangan Ketua Dewan Pembina Bapak yang terhormat Susilo Bambang Yudhoyono, itu namanya adalah merampas hak ajasi demokrasi. Merampas hak ajasi demokrasi. Kalau persoalkan adalah tanda tangan Ketua Majelis Tinggi tidak ada, itu merampas. Justru itulah melanggar ajas demokrasi, melanggar Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011 dari pembaruan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008. Ya, melanggar. Juga melanggar pembukaan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Bahwa setiap orang punya hak untuk bicara, setiap orang punya hak untuk berdemokrasi, tidak boleh. Itu dijamin oleh undang-undang. Kan argumentasinya selalu di situ pokoknya kan. Harus rapat majelis tinggi dan ditandatangani oleh ketua majelis tinggi. Di samping kalau dibilang suara fair, nah, itulah yang diselewengkan setelah dia ketua umum. Oleh karena itu di kongres luar biasa komposisi majelis tinggi kita hilangkan. Kenapa? Gak jelas. Kok majelis tinggi lebih tinggi daripada kewenangan rapat tertinggi, kewenangan ketua umum. Ya? Keputusan tertinggi itu adanya di rapat tertinggi, kongres atau munas atau sebutan lain. Ya? Baru yang dapat di situ adalah pemegang kekuasaan tertinggi adalah ketua umum. Tapi ketua umum pun tidak bisa main tanda tangan, harus ada rapat-rapat. Ya, apa itu rapat-rapat? Rapat paripurna, mengenai katakanlah rapat pimpinan nasional, rapat kerja, ada semuanya mekanismenya. Walaupun dia ketua umum, nggak bisa main seenaknya aja, ada prosesnya. Itulah yang disebut ada rapat pengurusarian, ada rapat pleno, dan nggak bisa seenaknya. Nah, itulah yang kemarin kita katakan ini sudah jadi dinasti yang mengarah ke tirani. Makanya tagline-nya adalah tirani, nurani melawan tirani. Nggak akan pernah menang tirani menang apabila sudah nurani yang bicara. Sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa kekuasaan yang paling dahsyat digunakan di dalam tubuh demokrat itu adalah kekuasaan pada kongres kedua di Bandung untuk memaksakan Andi Malarangeng jadi ketua umum. Tapi tumpas akibat daripada hati nurani karena Andi Malarangeng tidak dikenal di Demokrat sebagai berbuat apa, mau langsung jadi ketua umum. Padahal kekuasaan, semua itu kekuasaan daripada saat itu Ketua Dewan Pembina yang selaku juga yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang ke-6, dan bahkan para pembantu-bantunya kekuatan itu ditumpahkan semua. Tapi memenuhi syarat saja tidak sampai, memenuhi syarat suara saja tidak sampai. Baru belum bertarung sudah kalah. Nah, kalau KLB ini tidak ada campur tangan. Di dalam campur tangan kekuasaan internal aja nggak mampan, apalagi kekuasaan dari luar. Itu faktanya. Jadi jangan berasumsi, berhalusinasi bahwa ini campur tangan pemerintah, campur eksternal. Nggak ada campur tangan eksternal. Yang ada adalah bahwa kami meminang Pak Muldoko untuk masuk ke Demokrat, untuk menyelamatkan Demokrat dari tirani yang sudah diciptakan sejak yang terhormat SBY menjadi ketua umum dan melanggar janji-janjinya dan secara terencana, sistematis, masif mengarah kepada dinasti, khususnya pada Kongres Jakarta tanggal 15 Maret 2020 yang mereka nyatakan aklamasi dipaksakan. Dan sekaligus juga dari acara-acaranya saja sekali lagi saya katakan mengusir peserta kongres yang bukan memiliki hak suara. Pada peserta kongres, peserta kongres pemilih hak suara digunakan adalah pada saat adanya pemilihan atau adanya perdebatan yang tidak sesuai dengan usulan atau pasal-pasal yang diinginkan. Itu namanya demokrasi, bukan dipasung oleh salah satu tanda tangan yang terhormat ketua majelis tinggi. Nggak boleh. Itu mencederai. Padahal kita sangat menghormati beliau seorang demokrat dalam pidato-pidatonya, kan, dalam pencitraannya. Tetapi pelaksananya, ya saya kira masyarakat menguji itu. Kan? Belum lagi ketua umum terpilih, ya ngerti demokrat tuh enggak? Dia selama ini di tentara karena kalah dari gubernur DKI jadi ketua Kokasma. Padahal Kokasma itu tidak dikenal. Padahal kalau bicara pemenangan pemilu, nggak ada adiknya ketua pemilu Ibas. Kan itu.
Kogasma. Pada saat Kogasma pun, ketua Kogasma pun dia sudah merasa dirinya hebat. Kalau ketua Kogasma masuk, itu harus orang atau diminta berdiri. Emang siapa ketua Kogasma diminta berdiri? Kalau SBY masuk selaku ketua umum tanpa diminta pun kita udah wajar berdiri. Tapi ketua Kogasma masuk pun harus suruh berdiri dengan gaya sudah presiden. Ini yang tidak, menurut saya, kurang pas di dalam proses kaderisasinya, kurang menghargai para pendiri dan para senior-seniornya. Itu. Dan di samping lagi tindakan-tindakan pemecatan dan tindakan-tindakan mahar yang begitu besar. Dan juga para kader internal pun sama. Itu yang membuat menjadi masalah. Dan ini saya sampaikan kepada SBY pada tanggal 16 Februari di Cikeas. Saya sampaikan. Namun Pak, kalau misalkan hal terburuk Pak terjadi, ini kan misalnya Pak, Kemenkumham tidak mengesahkan permohonan maksud Demokrat KLB. Nah, apa sih Pak yang akan dilakukan Pak? Gitu, Pak? Saya tidak mau berandai-andai. Biarlah Tuhan yang memutuskan melalui tupoksi di pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Saya tidak mau berandai-andai. Karena apa? Semua punya proses dan punya langkah-langkah hukum dalam konteks ini. Karena kita tidak boleh berandai-andai kalau ini. Saya tidak mau berandai-andai. Karena kita yakin bahwa Kongres luar biasa konstitusional sesuai dengan aturan-peraturan Undang-Undang Partai Politik pasal 52, bahwa yang tertinggi itu adalah rapat tertinggi yang disebut dalam Anggaran Dasar Undang. Rapat tertinggi dalam Anggaran Dasar itu adalah Kongres atau Kongres luar biasa. Bukan tanda tangan Ketua Majelis Tinggi, di mana anaknya Ketua Umum, bapaknya Ketua Majelis Tinggi. Jadi nasib Demokrat hanya ditentukan oleh dua orang, Ketua Umum dan Ketua Majelis Tinggi, bapak dan anak. Demokrasi apa itu? Organisasi apa itu? Di mana mereka mengambil keringat dari daerah. Sedangkan perusahaan pribadi aja dia harus biayain supaya perusahaan itu tumbuh. Ini bukan perusahaan pribadi, malah keringat-keringat daerah diambil, kewenangannya diamputasi, dikurangi. Gitu loh, demokrasi apa ini? Ini yang harus masyarakat saya jelaskan. Kepada masyarakat saya jelaskan. Bayangkan, perusahaan saja dia harus digaji, bukan keringatnya yang diambil, sehingga dia berkeringat. Dan dikasih juga ruang untuk berkreativitas, supaya perusahaan itu berkembang. Apalagi ini partai politik. Yang bikin partai politik besar bukanlah ketuanya, bukanlah ketua majelis tinggi, tetapi rakyat. Siapa pemilik rakyat yang katakanlah secara langsung di bawah? Adalah DPD, level menengah, DPC, dan PAC yang memiliki konstituen di bawah. Itulah yang memilikinya. Bukan ketua umum, apalagi ketua majelis tinggi. Ketua umum itu harus menjadi manajer yang baik. Manajer yang baik. Dia harus mampu melihat situasi. Kalau perlu di daerah tertentu karena energinya kurang, harusnya dibantu, bukan malah diambil. Kalau kita ke daerah, justru harus memberikan contoh, bukan harus dilayani. Pemimpin itu harus melayani, bukan dilayani. Itu yang terbalik. Kalau zaman kita dulu, kita melayani. Zaman mulai Pak Budi Santoso, almarhum Hadi Utomo, Anas Umaru, kita melayani seluruh pengurus-pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kalau datang ke Jakarta. Nah sekarang kalau mereka datang ke Jakarta, kayak dianggap tamu aja, suruh nunggu di taman itu. Mau ketemu siapa? Macam-macam. Nah, kalau zaman kita dulu, kapanpun mau ketemu di warteg, mau ketemu di rumah kita terbuka, itulah partai. Kenapa? Karena kita besar akibat daripada kerja daripada daerah. Siapa itu daerah? Provinsi, cabang, ranting, dan kecamatan ranting. Ini harus dihormati. Itu yang tidak mereka rasakan, sehingga meledak. Apalagi hak-hak mereka sekali lagi diambil keringatnya. Ini yang tidak manusiawi. Nah, kalau mau kita buktikan, mari kita buktikan. Dan itu saya bicarakan juga sama SBY di Cikeas. Ini keluhannya Pak. Ini bukan katakanlah
Johnny Allen nggak ada apa-apanya. Tapi kalau sudah keluhan daripada bawah, siapa yang bisa menahan? Sama dengan peristiwa 9899. Siapa panitia 9899? Nggak ada. Tidak ada. Tapi karena sudah tersumbat, ya meledak. Siapa panitia 9899? Nggak ada. Nah, karena itu ya MPR melihat situasi. Nanti mari kita lihat Menteri Hukum dan HAM. Mari dilihat nanti kajian daripada hasil dari KIP itu sendiri. Prosesnya dilihat dengan undang-undang partai politik. Ya, siapa yang misalnya belum merasa puas atas keputusan daripada Kementerian Hukum, ya ada lagi proses pengadilan. Sama kan dengan semena-mena saya dipecat. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Saya proses, saya daftarkan atau melalui pengacara saya kepada pimpinan DPR, supaya ini menjadi masukan sesuai dengan mekanisme MD3 atau tata tertib daripada DPR, MPR. Nah, ini pun nanti kan begitu. Nah, mari nanti diuji di pengadilan sama dengan kayak Tarik Hamzah kemarin. Kan itu diuji nanti. Apakah benar atau memberhentikan Johnny Allen dengan tidak hormat tanpa dipanggil, tanpa dikamerasi, itu melanggar anggaran dasar rumah tangga. Tapi yang dijelaskan kode etik pasal 18 ayat 4 itu alasannya. Apa itu isinya? Keadaan darurat dan keadaan khusus dapat dilakukan tanpa dipanggil. Itu pasal itu adalah pasal untuk yang terkena pidana lain, khususnya korupsi dan sudah tertangkap basah kayak Andi Malarangeng. Itu pasal itu untuk itu. Karena ikut di dalam proses pembuatan undang-undang itu. Berarti atas nama lembaga bisa mengajukan. Kalau atas nama lembaga tidak bisa bisa mengajukan berarti ya, Prof. Nah, tapi kalau orang, misalnya Saud Sitomorang, Agus Raharjo, Laude, Syarifudin sebagai pribadi bisa ngajukan. Pak, terkait ini Pak, Apalagi penyerangan supporter Indonesia ya kita lihat aja dulu perkembangannya lah ya, yang di Malaysia itu ya. Iya. Nah, kita lihat dulu. Tapi sudah koordinasi dengan pihak Kemenpora, Pak? Oh, belum. Iya, pada dasarnya kami tetap pertama mengucapkan selamat atas dilantiknya Kapolri yang baru, dan kepada Kapolri yang baru kami ucapkan selamat bertugas, dan kepada Kapolri yang baru untuk meneruskan kebijakan Kapolri terdahulu yang baik, dan kemudian Kapolri agar lebih humanis, dan Kapolri juga agar lebih banyak menyerap aspirasi dari masyarakat untuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Demikian. salah satu program yang kemarin dilontarkan waktu fit and proper kan meniadakan tilang tuh Bang. Kira-kira mungkin nggak sih dilakukan, kan prosesnya masih panjang kan karena berhubungan dengan undang-undang. Ya, kalau soal proses meniadakan tilang itu marilah nanti kita kaji bersama-sama karena memang prosesnya masih panjang. Wacana yang disampaikan tersebut memang perlu penelaahan yang lebih dalam karena berkaitan dengan undang-undang dan juga berkaitan dengan penerimaan negara. Demikian. Soal hari ini kan Pak Jokowi vaksin nih Bang, vaksin kedua. Terus beliau bilang kalau buat masyarakat umum nanti Februari. Apakah sudah waktunya terlalu lama atau pas di Februari atau gimana Bang? Ya, kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara kita ini memberikan contoh kepada masyarakat bahwa vaksin itu dilakukan dengan niatan untuk mengantisipasi supaya wabah corona ini tidak lebih jauh meningkat dengan cepat di Indonesia. Nah, kenapa Februari? Saya pikir pemimpin-pemimpin kita juga mau meyakinkan kepada masyarakat bahwa antara jeda waktu penyuntikan pada tanggal 13 Januari sampai dengan Februari itu rakyat bisa melihat apakah kemudian pemimpin-pemimpin yang disuntik ini ada efek atau tidak terhadap vaksin tersebut. Nah, oleh karena itu ditambah dengan penjadwalan kepada masyarakat bulan Februari ini, kami juga minta kepada pemerintah untuk melakukan antisipasi supaya dalam penyuntikan tersebut tetap dijaga protokol kesehatan, jangan sampai ada penumpukan, dan kemudian dari sisi
pemerataan penyuntikan vaksin juga perlu diperhatikan demikian. Bang Dasko, kalau menurut Bang Dasko perlu nggak sih pemerintah tuh dibantu oleh perusahaan swasta begitu untuk melakukan vaksinasi mandiri supaya lebih cepat gitu proses vaksinasinya? Ya, antara masalah pemerintah perlu dibantu atau tidak oleh perusahaan swasta, saya pikir pada saat ini belum bisa kami jawab karena Komisi 9 yang saya tahu sedang melakukan pengkajian terhadap masalah ini. Nah, sehingga apa yang akan kami sampaikan dari DPR menunggu hasil kajian dari Komisi 9 DPR RI. Bang, terkait revisi pemilu, undang-undang pemilu, tanggapan dari Gerindra? Ya, kalau revisi undang-undang pemilu itu kan nanti akan masuk prolegnas 2021. Nah, namun apakah kemudian perlu, tidak perlu, dan lain-lain sebagainya, kan ini juga masih menyangkut pendapat partai-partai yang juga sementara ini masih dikomunikasikan antara partai-partai politik yang ada. Oleh karena itu, Gerindra juga dalam menyikapi ini menunggu hasil komunikasi dan koordinasi antar partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Bang, salah satunya terkait pilkada HTI yang ikut serta dalam pemilu itu gimana? Kenapa? Larangan anggota PKI. Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Bang, terkait pilkada 2022 dan 2023 sikap Gerindra sendiri gimana? Apakah tetap mendukung untuk tetap dilaksanakan atau? Kami juga sudah sedang menghitung dan juga sedang kami kaji dan sedang kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan partai politik lain mengenai perlu tidaknya pilkada di 2022, demikian. Kami dari Partai Gerindra pada prinsipnya tidak keberatan parliamentary threshold di angka 4, 5, atau 7. Namun yang kami hitung adalah bagaimana nanti parliamentary threshold ini bisa kemudian mengakomodir dan menampung suara dari seluruh rakyat Indonesia yang ikut dalam pemilu. Nah, oleh karena itu, dalam komunikasi-komunikasi yang intens dilakukan antar partai politik di parlemen, Partai Gerindra ikut aktif dalam komunikasi tersebut untuk sama-sama kita akan putuskan parliamentary threshold-nya seperti apa. Demikian. Presidensial 20 tetap. Sama, kalau presidensial threshold juga kita sedang komunikasikan. Pada prinsipnya dia mau 20%, 25% kami ikut aja. Upaya atau usulan untuk vaksin mandiri atau vaksin gotong royong itu sangat penting karena ini akan mempercepat proses secara keseluruhan dan juga justru sama-sama mendahulukan orang yang kurang mampu, artinya para karyawan-karyawan perusahaan atau buru-buru pabrik itu yang kasih vaksin yang punya pabrik, yang pengusaha-pengusaha supaya dia cepat bekerja, seperti itu. Dan karena itulah maka upaya vaksin mandiri itu sangat penting dilaksanakan segera. Ini untuk mendukung upaya pemerintah, justru mendukung upaya Pak Jokowi untuk mengatakan vaksin harus selesai setahun, hanya bisa dilaksanakan apabila kita gotong royong. Contohnya pada waktu awalnya tes PCR atau swab itu dilaksanakan hanya oleh pemerintah. Itu hasilnya butuh 7 hari baru keluar hasilnya. Sekarang begitu swasta boleh ikut, 8 jam bisa kita dapat hasilnya dan harganya makin murah. Nah ini harus kita pelajari untuk ikuti supaya vaksin mandiri itu dapat segera dilaksanakan, dan itu saya yakin itu adalah sumbangsi para pengusaha untuk menyelesaikan vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang kami cintai, di masa COVID-19 kita melihat banyak sekali berita yang mengajak kita untuk tetap di rumah. Namun para wartawan yang menulis berita tersebut belum tentu bisa tetap di rumah. Mengapa begitu? Karena wartawan terkadang harus keluar rumah untuk melakukan verifikasi lapangan demi kelayakan sebuah berita untuk dapat kita konsumsi. Perjuangan para wartawan di masa COVID tidak mudah. Mereka mendatangi pemakaman, mendatangi keluarga pasien COVID-19, rumah sakit, dan tempat-tempat yang menjadi klaster COVID-19. Ketika seorang wartawan meliput COVID-19, pada saat yang sama ia juga terancam terkena COVID-19. Ibu, Bapak yang kami cintai,
Perlu kita ketahui bahwa seperti para tenaga kesehatan, maka para wartawan yang sakit bahkan meninggal dunia saat ini karena meliput COVID atau setelah memberitakan COVID adalah pahlawan kita. Sekali lagi, mereka ada pahlawan, mari kita luangkan waktu untuk kita mendoakan mereka. Ibu bapak yang kami hormati, tanggal 9 Februari kita memperingati sebagai Hari Pers Nasional. Ini adalah hari yang harus diperingati secara lebih mendalam. Sebab peran dan pengorbanan para wartawan sejak dulu hingga hari ini sangatlah luar biasa. Untuk itu kepada teman-teman wartawan, para tokoh pers, saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Tema yang diangkat pada Hari Pers Nasional ini adalah bangkit dari pandemi. Jakarta gerbang pemulihan ekonomi, pers sebagai akselerator perubahan sangatlah pas dan kuat pesannya untuk kita renungkan bersama. Di seluruh dunia, tantangan terberat media saat ini terletak pada respon terhadap perubahan dunia yang sangat cepat. Bagaimana agar pers bisa tetap menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik secara benar di satu sisi, di sisi lain pers juga tetap kuat secara bisnis. Pilihannya sekarang berubah atau ditinggalkan, berubah atau mati, dan alhamdulillah saya melihat banyak media di Indonesia sudah berubah. Pertahankan dan tingkatkan terus prinsip dan praktek jurnalistik yang selama ini sudah diterapkan, sehingga pers Indonesia tetap bisa menjadi lokomotif perubahan bangsa. Terima kasih dan hormat kami kepada seluruh insan pers di Indonesia. Kami juga mohon maaf kepada teman-teman wartawan. Doa dan harapan kami semoga media kita semakin sehat, wartawannya juga semakin sehat. Hormat saya untuk keluarga teman-teman wartawan yang telah merelakan teman-teman untuk berjuang di masa COVID-19. Sekali lagi, ya, kita apresiasi sekali bahwa pada hari ini kita meninjau kesiapan Rumah Sakit Moduler 3 khusus COVID yang dibangun oleh Pertamina dengan pengerjaan Wijaya Karya dalam waktu yang singkat di lahan total seluas 4 hektar yang baru dipergunakan 1,5 hektar untuk kebutuhan 200 kamar ICU dan 118 kamar perawatan untuk yang tidak masuk ICU. Dalam waktu dekat saya pikir dengan kerja yang cepat sudah bisa dimanfaatkan. Dan kami lihat dari desain dan lain-lain itu day to day progress report itu tertata dengan baik, dan yang lebih menarik bahwa desain dari rumah sakit ini, orang yang masuk rumah sakit itu bisa melihat view-nya, bisa lihat view karena di desainnya itu ada kaca keluar, jadi ada pohon, dapat matahari, sehingga orang walaupun dalam keadaan perawatan COVID bisa mengurangi stres lah, kira-kira begitu. Kan kira-kira beroperasi mulai kapan, Pak? Kalau menurut kawan-kawan dari Pertamina sama Wijaya Karya, efektif 2 minggu ke depan secara bertahap akan mulai dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan yang saat ini dan kebutuhan-kebutuhan lain. Pak, ini kan beberapa anggota DPR juga bilang hal yang sama, soalnya rumah dinas anggota DPR itu ada ide buat jadi isoman COVID juga. Itu respon dari pimpinan DPR, seperti tahu, Pak? Kalau soal itu lebih baik nanti kita cek secara teknis kelayakannya. Kemarin kalau diusulkan kantor gedung DPR, kita sudah cek kelayakan teknisnya apakah memungkinkan atau tidak. Nah, ini sama-sama nanti kita cek mengenai kelayakan teknisnya apa bisa atau tidak. Karena ini juga cukup repot kalau rumah dinas itu sebagian besar anggota yang berdomisili, itu kita mau kemanain. Ya, kalau cuma sebagian yang kita bikin, sebagian enggak, kan itu juga saling mengganggu nanti. Baik, untuk Pak Dudi, Pak, kita menanyakan, Pak, untuk Pertamina sendiri, Pak, nanti kapasitasnya sendiri ada berapa bed dan kapan selesainya, Pak? Baik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Dasko, pembangunan ini akan selesai 2 minggu yang akan ke depan secara bertahap. Sementara ini yang kita bangun adalah 300 bed, terdiri dari 200 bed ICU dan 118 bed yang biasa. Nah, mudah-mudahan
di 2 minggu ke depan kita sudah bisa menerima pasien untuk dapat masuk ke ICU ini. Itu saja mungkin yang bisa saya tambahkan. Nih, Dokter Patiman yang bertanggung jawab. Dirut yang Dokter Fatima, untuk yang terdekat ini dari Perta Medika sendiri gimana dok untuk target kedepannya untuk penanganan COVID selain yang ada di sini? Ya, selain yang ada di sini, kita kan juga sudah yang di asrama haji ya, itu 150 untuk ICU dan 24 untuk non ICU. Itu totalnya semuanya ada di 145-an untuk rawat COVID. Ditambah lagi kita juga sudah mengunjungi Bandung kemarin atas permintaan gubernur di Bandung, Pak. Mohon izin, Pak. Itu di Bandung kita sudah lihat ada lahan di bekas pabrik kimia farma. Itu kita bisa bangun di sana untuk ICU maupun untuk non ICU berkisar 300 sampai 400 tempat tidur di sana bisa kita lakukan. Kemudian juga Telkom dalam hal ini juga sebagai salah satu BUMN juga menyiapkan 500 tempat tidur untuk COVID untuk yang kasus yang ringan. Dan kemudian Pindad ya, Pindad kita tahu punya lahan yang cukup luas dan juga di sana ada rumah sakit Pindad dan itu akan ditambahkan lagi ICU berkisar 60 sampai 100 ICU. Itu kira-kira yang ke depan yang kami lakukan dalam waktu singkat ini. Selain yang di sini akan dengan sangat cepat dalam kurun waktu menurut Wika adalah 4 minggu ya, kita harusnya sudah bisa menerima pasien dan kita sudah dilengkapi dengan ICU dan seluruh peralatannya termasuk peralatan CT scan, kamar operasi, ruangan bayi ya, karena kita tahu bahwa banyak juga ibu hamil dan bayinya yang perlu kita rawat dengan baik dan untuk melangsungkan kelahiran ya. Nah, ini juga yang kita siapkan. Dan juga nanti di daerah sini ada ruang rekreasi ya, di mana ruang rekreasi itu adalah bisa berjemur pasien-pasien sehingga bisa memperbaiki situasi emosional dan sebagainya sehingga secara kekebalan tubuh akan meningkat dan akan meningkatkan survival rate-nya ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang dilakukan bersama-sama ini kita bisa menurunkan angka kematian dan kita cepat keluar daripada masalah COVID yang sangat tinggi ini. Terima kasih. Satu kan kemarin Pak Dasko bilang hari ini akan ada BAMUS terkait kelanjutan pembatasan pertemuan fisik. Sama hari ini juga Komisi 8 menunda seluruh rapatnya hari ini, bagaimana Pak? Ya, hari ini akan ada BAMUS dan kita sudah pantau perkembangan situasi COVID di DPR RI. Ada beberapa komisi yang sudah melakukan lockdown, sehingga nanti di dalam BAMUS mungkin akan diputuskan langkah ke depan. Tapi ada kemungkinan bahwa kegiatan DPR mulai pekan depan itu akan dibatasi, sangat dibatasi kehadirannya, mengikuti ketentuan yang ada pada waktu COVID pernah lonjakan tinggi. Dan dengan demikian diharapkan dengan tingkat kehadiran yang sangat kecil dan banyak dilakukan sebagian besar virtual, ini juga bisa mengantisipasi lonjakan COVID di DPR RI. Komisi 8 ada komisi lain Pak yang lockdown Pak? Ya, sementara kita masih data ada komisi lain juga yang kemarin sore kita baru dapat kabar bahwa ada anggota dan tenaga ahlinya juga terkena COVID. Saya lupa itu komisi 5 atau berapa itu. Nah, nanti itu akan seluruh dari komisi diminta tes PCR beserta staf dan anggotanya tidak Pak? Dan biasanya memang langkah-langkah prokes selalu dilakukan, bahwa setiap komisi itu memang rutin melakukan PCR baik terhadap anggota maupun staf dan tenaga ahli. Namun memang masalah COVID ini kan masalah inkubasi, itu kadang-kadang kita tidak mengetahui kapan terkenanya, tetapi untuk protokol diadakan PCR itu selalu rutin diadakan. Nah, rencananya pembatasan pertemuan fisiknya akan sampai kapan sih Pak? 1 bulan? Ya, kita akan lihat sampai dengan lonjakan COVID di DPR ini agak rendah. Yang penting nanti kita akan atur sedemikian rupa supaya tugas-tugas
yang diberikan kepada anggota itu tetap berjalan dengan apa sebagaimana mestinya. Bang, dalam rapat bamus nanti selain bahas tentang situasi DPR, apakah membahas tentang draft KUP Supres dan draft KUP nanti nggak Bang? Ya kalau draftnya memang belum masuk, tetapi mungkin nanti kita akan bahas mengenai kelanjutan dari proses beberapa undang-undang baik yang baru maupun yang akan direvisi. Pak, salah satu desakan dari masyarakat akan UU ITE itu kan tambahan pasal 45C karena definisinya kurang jelas, penyebar berita bohong menimbulkan keonaran. Ini makanya didesak untuk diubah karena menimbulkan multi tafsir. Apa tanggapan Pak Dasko? Ya memang bukan cuma di masyarakat, di Komisi 3 juga ada namanya diskusi mengenai itu. Nah nanti kita akan lihat mengenai soal multitafsir dan sebagainya akan digodok di Komisi 3. Bang Dasko, kemarin itu kan dari Komisi 7 sudah setuju nih untuk melanjutkan fase ketiga vaksin Nusantara. Tanggapan dari pimpinan sendiri gimana nih Bang? Ya saya pikir soal vaksin ini marilah kita melepas ego sektoral masing-masing ya. Kita juga nggak mau juga dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin, kan pernah begitu. Nah tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak. Oleh karena itu saya pikir dalam lonjakan COVID yang tinggi ini, marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi, mengantisipasi. Salah satunya adalah saya pikir nggak ada masalah mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase 1, fase 2 ya dilanjutkan saja saya pikir. Saya juga dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin Nusantara. Nah jangan sampai nanti kita yang berinisiasi duluan, tapi kemudian negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya begitu. Yang menjadi kendala kan dari pihak BPOM sendiri dan juga Bio Farma kan tidak setuju nih Bang. Harusnya bagaimana nih Bang? Itu dia, tadi saya bilang marilah kita lepas ego sektoralnya. Ini kita pikirkan demi keselamatan rakyat banyak, rakyat Indonesia. Nah oleh karena itu saya pikir ya sepanjang ya itu memang sudah bisa dilakukan, ya lakukan aja. Dah? Bang, soal ini Bang, kemarin kan Pak Terawan mengklaim kalau vaksin Nusantara itu bisa menghadapi mutasi virus corona. Dari Abang sendiri gimana? Ya yang ngerti ke soal itu kan Pak Terawan. Saya pikir kan yang disampaikan itu adalah basisnya untuk imunologi tubuh. Nah jadi saya pikir kalau imunologi tubuh kan dia terhadap virus dengan tingkatan jenjang tertentu, mungkin dia bisa menyesuaikan. Nah itu sederhananya begitu, tapi yang lebih tahu adalah para ahli kedokteran. Saya tidak bisa mengomentari lebih jauh. Terima kasih. Indonesia Corruption Watch mengapresiasi putusan Ombudsman Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu telah dibacakan dalam konteks pengusutan dugaan maladministrasi penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan. Putusan tersebut juga mengonfirmasi dugaan publik selama ini bahwa tes wawasan kebangsaan memang akal-akalan pimpinan KPK saja untuk menyingkirkan punggawa-punggawa Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya penuh dengan pelanggaran hukum, prosedur, dan juga administrasi. Menyikapi putusan tersebut, ada beberapa hal yang penting untuk ditindaklanjuti. Pertama, terhadap pimpinan KPK harus segera membatalkan surat keputusan pemberhentian pegawai KPK dan juga mengangkat 75 pegawai menjadi aparatur sipil negara. Kedua, Presiden Joko Widodo kalau nanti KPK tidak kunjung mentaati putusan Ombudsman harus segera men-take over kewenangan pengangkatan pegawai dari pimpinan atau sekjen KPK kembali ke Presiden karena faktanya banyak pelanggaran hukum dalam proses alih status kepegawaian KPK. Presiden pun harus segera mengeluarkan keputusan Presiden untuk mengangkat
Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan hasil pemeriksaan Ombudsman, saya mengapresiasi, tentunya itu suatu kerja yang baik, profesional, dan berintegritas. Saya memahami betul karena fakta-fakta yang disampaikan itu adalah fakta-fakta yang benar dan bukti-buktinya pun sebenarnya sangat jelas. Dan ketika Ombudsman telah berhasil meneliti itu semua, mengkonfirmasi itu semua dan menyampaikan dalam laporannya, itu suatu hal yang tentunya membuat kita semua bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Kita tahu bahwa 75 pegawai KPK telah banyak menyampaikan ke publik, dan dari laporan itu kita bisa tahu bahwa kawan-kawan telah menyampaikan dengan benar, tidak ada kebohongan di sana. Sebaliknya kita malah melihat beberapa pimpinan KPK menyampaikan sesuatu yang justru tidak sesuai dengan fakta. Ini suatu hal yang menurut saya berbahaya ya, karena kejujuran itu nilai dasar anti korupsi. Terkait dengan laporan itu juga kita bisa lihat bahwa ternyata Dewan Pengawas KPK sampai sekarang juga belum ada respon yang tentunya berkaitan dengan kinerjanya sebagai pengawasan. Ini suatu hal yang menarik ya, karena saya dan kawan-kawan juga melaporkan hal yang sama, menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan fakta-fakta yang jelas kepada Dewan Pengawas, tapi belum ada respon yang sungguh-sungguh. Tentunya kita mesti melihat, semoga ini kemudian akan menjadi suatu hal yang bisa dipahami bahwa kebenaran itu harus didudukkan pada tempatnya. Begitu juga dengan harapan untuk memberantas korupsi, semoga bisa menjadi ada titik terang, dan semoga kita ke depan bisa sama-sama mengupayakan agar KPK bisa bekerja dengan baik. Tentunya tidak dengan menyingkirkan orang-orang yang bekerja dengan baik. Seandainya kemudian pimpinan KPK tidak mau atau tidak mempedulikan hasil ini, tentu kita yakin dan saya percaya Pak Presiden tentunya akan melihat ini sebagai hal yang serius dan semoga akan direspon dengan baik pula. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru tidak sesuai dengan fakta. Ini suatu hal yang menurut saya berbahaya ya, karena kejujuran itu nilai dasar anti korupsi. Terkait dengan laporan itu juga kita bisa lihat bahwa ternyata Dewan Pengawas KPK sampai sekarang juga belum ada respon yang tentunya berkaitan dengan kinerjanya sebagai pengawasan. Ini suatu hal yang menarik ya, karena saya dan kawan-kawan juga melaporkan hal yang sama, menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan fakta-fakta yang jelas kepada Dewan Pengawas, tapi belum ada respon yang sungguh-sungguh. Tentunya kita mesti melihat, semoga ini kemudian akan menjadi suatu hal yang bisa dipahami bahwa kebenaran itu harus didudukkan pada tempatnya. Begitu juga dengan harapan untuk memberantas korupsi, semoga bisa menjadi ada titik terang, dan semoga kita ke depan bisa sama-sama mengupayakan agar KPK bisa bekerja dengan baik. Tentunya tidak dengan menyingkirkan orang-orang yang bekerja dengan baik. Seandainya kemudian pimpinan KPK tidak mau atau tidak mempedulikan hasil ini, tentu kita yakin dan saya percaya Pak Presiden tentunya akan melihat ini sebagai hal yang serius dan semoga akan direspon dengan baik pula. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombudsman Republik Indonesia sudah membuat hasil pemeriksaan akhir terhadap dugaan maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan, dan hasilnya cukup menggembirakan, dan ini adalah harapan dan berita baik di antara berita buruk di kala pandemi dan di kala beberapa harapan kita sudah mulai pupus terhadap pemberantasan korupsi. Jadi dalam keputusan hasil pemeriksaan akhir dugaan maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan, ini menarik karena proses tes wawasan kebangsaan ini menyalahi prosedur, tidak sesuai yang disampaikan oleh pimpinan KPK, di mana ada beberapa hal, misalkan ada penandatanganan backdated dari kontrak antara BKN dan KPK, kemudian ada proses penandatanganan dokumen rancangan peraturan komisi yang memuat tes wawasan kebangsaan dihadiri oleh pimpinan lembaga, menteri, ketua KPK, namun yang
diduga ditandatangani oleh pejabat level eselon 2, kepala biro dan direktur. Dan ada beberapa hal, dan yang penting ini menarik bagi kita karena Ombudsman menunjukkan imparsialitas dan independensinya, dan keputusan ini sangat bagus, di mana hal terpenting dari keputusan tersebut adalah melantik 75 pegawai menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021. Karena ini disebabkan dalam proses, kemudian dalam penyusunan perundang-undangan, dan kemudian dalam pelaksanaan juga terjadi maladministrasi. Dalam proses penyusunan perundang-undangan sudah saya sampaikan tadi, ada proses yang dilanggar, yaitu di peraturan komisi bahwa harus diinformasikan kepada pegawai termasuk konsekuensi kalau tidak lulus TWK. Kemudian ada penyusupan pasal pada tanggal 25 dan 26 Januari di sana bahwa sebelumnya tes wawasan kebangsaan tidak dibahas dalam proses perancangan yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Kemudian dalam perkembangannya, ternyata pimpinan KPK juga kemudian menggunakan hasil tes wawasan kebangsaan itu untuk mengeluarkan SK 652 yang menurut Ombudsman tidak patut, karena SK 652 itu selain prosesnya salah, kemudian dalam TWK tadi, kemudian di sana adalah menonjobkan atau membebaskan tugas dan tanggung jawab dari 75 pegawai itu. Ini adalah konsekuensi yang sangat serius, karena konsekuensinya adalah kita tidak bisa melakukan penyelidikan, saya tidak bisa membangun integritas, melakukan pendidikan, kita tidak bisa melakukan pencegahan dan lain-lain. Jadi dampaknya cukup besar sekali. Dan dari sekian temuan tadi, yang menarik adalah bahwa KPK, terutama Ketua KPK dan Sekjen harus melantik kami ini sebelum 30 Oktober 2021. Dan ada juga hasilnya bahwa Presiden sebaiknya mengambil alih kewenangan, alih status dalam menjadikan 75 pegawai menjadi ASN ini, dikarenakan memang ini menjadi kewenangan Presiden yang diatur dalam PP 17 tahun 2020. Kemudian Presiden membina Ketua KPK, membina Menteri Pan-RB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, karena dipandang tidak patuh dalam menjalankan pidato Presiden, bahwa TWK tidak serta-merta dijadikan alasan untuk memecat atau memberhentikan pegawai. Jadi ini adalah berita bagus, dan saya pikir kita harus kita kawal dan kita dukung Presiden yang sudah mempunyai komitmen pemberantasan korupsi sejak awal untuk memutuskan kalau misalkan pimpinan KPK tidak segera melantik kami, maka Presiden bisa mengambil alih pelantikan kami. Dan dengan pelantikan ini harapannya nanti banyak hal bisa kita lanjutkan dalam pemberantasan korupsi, bukan sekedar kita melakukan polemik, karena masyarakat sekarang juga sudah lelah melihat tiap hari ada innalillahi orang yang meninggal karena pandemi. Semoga polemik ini segera diselesaikan, dan saya berharap Presiden dan dukungan pada seluruh masyarakat bahwa 75 pegawai ini bisa melanjutkan harapan Anda tentang pemberantasan korupsi. Terima kasih. Di peraturan komisi bahwa harus diinformasikan kepada pegawai termasuk konsekuensi kalau tidak lulus TWK. Kemudian ada penyusupan pasal pada tanggal 25 dan 26 Januari di sana bahwa sebelumnya tes wawasan kebangsaan tidak dibahas dalam proses perancangan yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Kemudian dalam perkembangannya, ternyata pimpinan KPK juga kemudian menggunakan hasil tes wawasan kebangsaan itu untuk mengeluarkan SK 652 yang menurut Ombudsman tidak patut, karena SK 652 itu selain prosesnya salah, kemudian dalam TWK tadi, kemudian di sana adalah menonjobkan atau membebaskan tugas dan tanggung jawab dari 75 pegawai itu. Ini adalah konsekuensi yang sangat serius, karena konsekuensinya adalah kita tidak bisa melakukan penyelidikan, saya tidak bisa membangun integritas, melakukan pendidikan, kita tidak bisa melakukan pencegahan dan lain-lain. Jadi dampaknya cukup besar sekali. Dan dari sekian temuan tadi, yang menarik adalah bahwa KPK, terutama Ketua KPK dan Sekjen harus melantik kami ini sebelum 30 Oktober 2021. Dan ada juga hasilnya bahwa Presiden sebaiknya mengambil alih kewenangan, alih status dalam
menjadikan 75 pegawai menjadi ASN ini dikarenakan memang ini menjadi kewenangan Presiden yang diatur dalam PP 17 tahun 2020. Kemudian Presiden membina Ketua KPK, membina Menteri Pan-RB, Menkumham, Kepala BKN, Kepala LAN, karena dipandang tidak patuh dalam menjalankan pidato Presiden, bahwa TWK tidak serta-merta dijadikan alasan untuk memecat atau memberhentikan pegawai. Jadi ini adalah berita bagus dan saya pikir kita harus kita kawal dan kita dukung Presiden yang sudah mempunyai komitmen pemberantasan korupsi sejak awal untuk memutuskan kalau misalkan pimpinan KPK tidak segera melantik kami, maka Presiden bisa mengambil alih pelantikan kami. Dan dengan pelantikan ini harapannya nanti banyak hal bisa kita lanjutkan dalam pemberantasan korupsi, bukan sekedar kita melakukan polemik, karena masyarakat sekarang juga sudah lelah melihat tiap hari ada innalillahi orang yang meninggal karena pandemi. Semoga polemik ini segera diselesaikan dan saya berharap Presiden dan dukungan pada seluruh masyarakat bahwa 75 pegawai ini bisa melanjutkan harapan Anda tentang pemberantasan korupsi. Terima kasih. Rektor UI berhenti dari posisi sebagai wakil komisaris di BUMN itu sesungguhnya tidak cukup. Karena biang persoalannya ada pada peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2021 tentang statuta UI, di mana seorang rektor boleh menjabat sebagai komisaris di sebuah BUMN. Tentu saja ini menjadi PR besar bagi kaum akademisi, substansinya karena jika itu tidak dirubah akan menjadi tren umum di banyak universitas dan itu berbahaya bagi kepentingan kemajuan universitas. Sebab itu akan mengganggu apa yang disebut dengan academic freedom, kebebasan akademik di dalam universitas yang seharusnya bebas merdeka mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyuarakan kebenaran ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah. Itu akan menghadapi persoalan ketika rektor berada pada posisi komisaris dan itu ada kaitannya dengan intervensi kekuasaan. Saya kira kepentingannya lebih kepada demi kemajuan universitas dan pada akhirnya memberi kontribusi bagi bangsa ini. Terima kasih. Ya, kami sudah mendengar dan juga sudah menyaksikan konferensi pers dari hasil pemeriksaan Komisi Ombudsman yang menurut kami sangat bagus, yang menurut kami berhasil membongkar terjadinya hal-hal yang janggal, dan ini merupakan babak baru dalam perjuangan dari tim 75 untuk bisa membongkar apa yang terjadi dalam proses tes wawasan kebangsaan. Kami berharap bahwa hasil dari Ombudsman ini itu dipatuhi oleh pimpinan KPK dan pimpinan KPK segera untuk mengangkat pegawai KPK yang belum diangkat menjadi ASN. Putusan Ombudsman sendiri merupakan putusan yang memperkuat pertama, revisi Undang-Undang KPK bahwa pegawai KPK yang dulu adalah pegawai tetap dan tidak tetap menjadi ASN. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pegawai KPK yang beralih status tidak boleh dirugikan dalam bentuk apapun. Termasuk juga dalam hal ini pemberhentian. Tidak boleh ada pegawai KPK yang diberhentikan. Kemudian juga pernyataan langsung dari Bapak Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa 75 pegawai KPK ini tidak boleh diberhentikan dengan alasan TWK dan bisa diberikan kesempatan untuk memberikan diklat dan pelatihan. Oleh karena itu, kami mengapresiasi dari independensi Komisi Ombudsman yang berhasil membongkar adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses tes wawasan kebangsaan ini. Terima kasih. Presiden Joko Widodo, kalau nanti KPK tidak kunjung mentaati putusan Ombudsman, harus segera men-take over kewenangan pengangkatan pegawai dari pimpinan atau sekjen KPK kembali ke Presiden, karena faktanya banyak pelanggaran hukum dalam proses alih status kepegawaian KPK. Presiden pun harus segera mengeluarkan keputusan Presiden untuk mengangkat
75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Yang ketiga, kepada Ketua KPK Firly Bahuri untuk segera mengundurkan diri sebagai Ketua KPK atau pimpinan KPK karena telah terbukti melakukan pelanggaran maladministrasi sekaligus berdasarkan pasal 32 Undang-Undang KPK melakukan perbuatan tercela, dan itu adalah salah satu prasyarat untuk yang bersangkutan berhenti sebagai pimpinan KPK. Selain itu ada juga TAP MPR nomor 6 tahun 2001 yang mewajibkan bagi pejabat publik mengundurkan diri kalau ternyata terbukti melakukan kesalahan dan merugikan banyak pihak.